Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat cerdas. Belajar kembali ya tentang mencari modus. Kelas 6. Kita mulai ya, mencari modus. Modus itu pengertiannya adalah nilai data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling banyak. Nilai data yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Kita coba mencari modus dari yang sekumpulan data dulu ya. Ini nomor 1, menentukan modus dari sekumpulan data. Nilai ulangan matematika kelas 6 sebagai berikut. 6, 8, 7, 5, 8, 9, 6, 8, 8, 7, 8. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 angka. Gimana ini caranya? Ada ini yang sering muncul, kita lihat aja yang sering muncul mana. Kita lihat sebetulnya langsung kita lihat seperti ini juga bisa. Yang paling muncul mana gitu aja. Tapi lebih fokusnya, lebih baiknya agar kita benar-benar teliti itu kita tulis dari yang terkecil. Kita cari yang terkecil adalah 5. Kita tulis 5, kemudian kita coret. Untuk apa kita coret? Ini agar nanti tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang, jadi kita betul-betul semuanya nanti akan tertulis. 5 sudah nggak ada ya. Sekarang berarti 6. 6-nya ada, kita tulis di sini 6. Yang kita coret yang sudah kita tulis ini 6 juga, ini 6 kita tulis, kemudian kita coret. Kemudian 6-nya sudah habis, 7 nya ini kita coret, 7 lagi ini kita coret. Kemudian 8 ini 8 kita tulis 8 ya. 8 kita coret, 8 kita coret, 8 kita coret, oh ini ketinggal, 8 kita coret, kemudian ini 8 kita coret. Tinggal 1, 9 ya. Ini kita tulis 9, kita coret. Semuanya kalau sudah tercoret berarti semuanya sudah kita tulis. Nah, kita bisa mengamati di sini 5 ini ada 1, 6-nya ada 2, 7-nya ada 2, 8-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 9-nya ada 1. Nah, nilai data yang sering muncul. Yang sering muncul berarti 5. Ini ada 5 kali ini. 8 ini ya. 8 ini muncul sampai 5 kali. Jadi yang paling sering muncul adalah 5. Berarti modusnya adalah berapa? Yaitu dengan muncul sampai 5. Hanya seperti itu. Kita cari yang paling sering muncul. Jadi modus dari data tersebut adalah, terus bisa kita buatkan tabel seperti ini. Nilainya tadi yang terendah 5 ya. 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9. Nah, itu. Kemudian 5 itu ada berapa? Kita hitung. 5 ada 1, kita tulis di frekuensi ini. Turusnya juga seperti itu, kita tulis 1. Tanpa diberi turus ini juga enggak apa-apa. Langsung hanya nilai dan frekuensi itu juga tidak apa-apa. Kemudian 6-nya ini ada 2, kita tulis 6. 7-nya ada 2. 8-nya ada 5 yang mestinya ini dah ini satunya 5. 9-nya ini 9. Tadi kalau modus adalah nilai data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling banyak. Frekuensi paling banyak ini berapa? Ini frekuensinya yang paling banyak adalah 5. 5 ini nilainya siapa ini? 8. Frekuensinya berarti 8 ini adalah tuh. Oke, ini kalau yang disajikan adalah sekumpulan data. Kalau penyajiannya dengan lain, menentukan modus dengan mungkin nomor 2, menentukan modus dengan diagram batang. Nah, ini diagram batang. Kalau diagram batang ini semestinya kita lihat aja yang paling tinggi. Ini berarti yang paling banyak kan? Yang paling banyak muncul adalah ini yang paling tinggi. Tapi kita lebih baiknya lagi kalau kita teliti satu-satu. IPS kita beginikan. Nah, IPS berapa ini? 120. Kita tulis IPS 120. Nah, PKN ini berapa? PKN ini antara 100 dan 120, berarti 110 kan? Kita tulis PKN 110. Ini
BK pasti ini pasti 140. Nah, ini BK 140. Kemudian matematika ini kita tarik antara 80 dan 100 berarti angka 90. Matematika 90. Kemudian bahasa Indonesia ini di antara 140 dan 160 berarti 150. Saya tulis bina aja ya matematikanya 150. Kemudian IPA-nya kita garis set tepat di 120. Ya. Mana yang paling banyak? Yang paling banyak adalah bina bahasa Indonesia. Nah, ini paling tinggi kan? Yang penting yang kalau diagram batang ini kalau nggak mau seperti ini ya kita lihat aja yang paling tinggi mana. Itu modusnya. Ini modusnya adalah bahasa Indonesia atau saya singkat dengan bina 150. Nah, itu kalau yang berupa diagram data. Kalau datanya disajikan dengan yang lain, mungkin disajikan dengan diagram garis. Menentukan modus dari data yang berupa diagram garis. Ya, seperti ini contohnya. Ini ke sana jumlah siswa. Ke sini ini olahraga. Jadi ada beberapa siswa itu disuruh memilih. Kamu milih olahraga, milih favorit olahraga kamu apa? Ada yang memilih kasti, ada yang memilih bulu tangkis, ada yang memilih tenis, ada yang memilih sepak bola, basket, dan renang. Nah, kemudian jika dibuatkan diagram garis itu menjadi seperti ini. Ini berarti kalau kita baca, berarti kasti ini ada 8 anak yang memilih. Kan? Kasti ini yang favoritnya kasti ini ada 8 anak. Yang favoritnya bulu tangkis ini ada 6 anak. Yang favoritnya tenis ini ada ini antara 8 dan 10 berarti kita tulis aja sini ya. Kasti 8 anak, bulu tangkis tadi 6 anak. Kemudian tenis tadi 9 anak ya, ini antara 8 dan kemudian yang ini sepak bola ini ada 4 anak. Kemudian basket ini ada antara 10 dan 12 berarti 11. Terus renang ini pasti 10. Yang terbanyak 11 basket. Tanpa seperti ini kalau diagram garis ini yang paling atas kan juga seperti tadi diagram batang juga yang paling ini juga. Tanpa seperti ini pun kita lihat basket. Oke, itu kalau disajikan dengan diagram dari datanya. Jadi basket ya, ini basket itu yang paling banyak. Kita lanjut ya, yaitu menentukan modus dari data yang berupa diagram gambar. Data peminjam contohnya, data peminjam buku di perpustakaan datanya seperti ini. Bukunya IPA, IPS, PKN. Jumlah peminjamnya, ya, jumlah peminjamnya ditunjukkan dengan gambar. Ini ada si cantik yang berjilbab, ada si manis yang berkepang 2. Kemudian keterangannya di bawah, yang berjilbab ini mewakili 10 siswa. Kemudian yang berkepang 2 ini mewakili 5 siswa. Jadi bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang satunya mewakili 10 siswa berarti kali 5 IPA berarti ada 50 anak. Kemudian yang IPS ini yang berjilbab ini ada 3 berarti 3 kali 10 30. Kemudian yang ini berkucir 2 ini mewakili 5 anak ada 2 berarti 10. 1, 2, 3 berarti 40 ya. 40. Kemudian yang ini PKN 1, 2, 10, 20 ditambah dengan ini 5 kali 3 15, 20 tambah 15 135 anak. Mohon maaf, PKN sama dengan 35 anak ya. 50, 40, 35. Yang paling banyak adalah 50 ya. Ya gitu aja. 50 anak ini berarti apa? IPA. Berarti IPA itu adalah modusnya. Jadi modus dari data tersebut adalah oke, seperti itu. Ini kalau yang diagram gambar. Kemudian yang sering muncul di ujian itu adalah yang data disajikan dengan soal cerita. Ini menentukan modus dari data yang berupa soal cerita disajikan dengan soal cerita. Contohnya seperti ini. Hasil
Pendataan pilihan siswa terhadap objek wisata di Kabupaten Blitar yang ingin dikunjungi adalah sebagai berikut. Candi Penataran, 70 anak yang memilih. Pantai Tambak, 63 anak. Kemudian Blitar Park ada 67 anak. Makam Bung Karno, itu 78 anak. Dan sisa lainnya memilih Bukit Teletabis. Jika banyak siswa 360 anak, modus dari data tersebut adalah modus ini kita belum bisa mencari modusnya yang mana. Karena apa? Masih ada satu data yang belum kita tahu, belum muncul, yaitu Bukit Teletabis. Bukit Teletabis hanya dikatakan di sini adalah sisanya. Siswa lainnya memilih Bukit Teletabis. Kalau sisanya memilih Bukit Teletabis, sedangkan jumlah seluruhnya sudah diketahui, berarti kan tinggal jumlah seluruhnya ini 360 dikurangi ini semuanya kan. Tuh, kita tulis ini. Siswa yang memilih, banyak siswa yang memilih Bukit Teletabis, itu berarti 360 ini dikurangi jumlah ini kan, 70 ditambah 63 ditambah 67 ditambah 78. Oke, ini kita tulis, kemudian ini jumlahnya adalah 278, berarti 360 dikurangi 278 itu adalah 82. Ya, sudah diketahui. Bukit Teletabisnya adalah 82 anak. 82 anak ini berarti kan paling banyak ya. Paling banyak. 70, 63, 67, 78, 82. Berarti Bukit Teletabis inilah yang merupakan modusnya. Jadi modus dari data tersebut adalah Bukit Teletabis dengan pemilih terbanyak yaitu 80. Oke, sekali lagi yang soal ceritanya. Soal ceritanya, di dalam kantong terdapat bola merah, bola kuning dan bola biru, bola hijau, bola putih. Dini dan Dara mengambil satu bola secara acak. Setiap pengambilan bola dikembalikan lagi ke kantongnya. Dara dan Dini melakukannya secara bergantian. Dari 30 pengambilan diperoleh data sebagai berikut. Bola merah terambil 5 kali, bola kuning terambil 7 kali, bola biru terambil 6 kali, bola hijau terambil 6 kali, dan sisanya terambil bola putih. Modus dari pengambilan tersebut adalah bola titik-titik. A merah, B hijau, C biru, D kuning. Berarti kita tulis dulu ini. Pengambilannya ada seluruhnya 30 pengambilan. 30 kali pengambilan seluruhnya ya. Kemudian diperinci, merah 5 kali, kuning 7 kali, biru 6 kali, hijaunya 6 kali, dan sisanya adalah si putih. Putih sisanya. Kita harus cari si putih ini apabila ingin mengetahui modusnya. Ya kan? Karena yang satu ini belum kita ketahui. Kita carinya sama tadi, berarti 30 dikurangi 5 tambah 7 tambah 6 tambah 6. 30 dikurangi 5 tambah 7 tambah 6 tambah 6. Berarti 30 dikurangi 24 sama dengan 6 kali. Nah, putihnya juga 6 kali ternyata. Berarti sini 6 kali, 6 kali, 6 kali, 7 kali, 5 kali. Berarti 7 kali. Inilah modusnya, yaitu kuning. Jadi modusnya adalah kuning. Ini kuning D. Ya. Ini seperti itu. Ya. Saya kira mudah. Kuncinya adalah yang paling sering muncul dan atau frekuensi yang terbesar atau terbanyak. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.